Setelah berkali-kali batal pulang, Rizik Syihab kembali ke Indonesia sesudah lebih dari 3 tahun berada di Arab Saudi. Pesawat yang ditumpangi pemimpin Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab dilaporkan telah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 8:35 waktu Indonesia Barat, Selasa 10 November. Massa pendukungnya sudah memadati di sekitar Bandara Soekarno-Hatta sejak Selasa pagi dan kehadiran mereka sempat memacetkan jalan menuju bandara. Sebelum pergi ke Arab Saudi pada 2017 lalu, Rizik memainkan peran penting dalam konstelasi politik Indonesia ketika isu agama kerap digunakan untuk memobilisasi politik. Dia kemudian tersandung sejumlah kasus hukum di Indonesia. Lalu, bagaimana nasib perkara-perkara ini sekarang? Apa signifikansi kedatangan Rizik dalam politik dalam negeri saat ini? Ini adalah kepulangan pertama Rizik ke Indonesia setelah lebih dari 3,5 tahun berada di Arab Saudi. Pengacara Rizik Syihab Sugito Atmoprawiro menjelaskan, selama ini kliennya selalu ingin pulang ke Indonesia, tapi ada hambatan masalah keimigrasian. Akan tetapi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan, pemerintah sama sekali tak menghalangi kepulangan Rizik dari Arab Saudi. Menurutnya, Rizik mempunyai hak hukum dan kewajiban hukum yang sama seperti warga negara lainnya, sehingga kepulangannya adalah hak yang harus dilindungi. Dalam pengumuman resmi kepulangannya pekan lalu, Rizik mengaku sejumlah agenda telah menanti setibanya ia di Indonesia. Antara lain, ia akan menghadiri perayaan Maulid Nabi dan menikahkan putri keempatnya Syarifah Najwa Shihab pada akhir pekan ini. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan dirinya memiliki dokumen yang menunjukkan data Rizik Syihab melanggar ketentuan imigrasi atau overstay di Arab Saudi. Menurutnya, ini yang membuat Rizik urung pulang karena harus membayar denda. Akan tetapi, Rizik menegaskan bahwa masalah imigrasi tersebut selesai pada 2 November lalu, setelah otoritas imigrasi Arab Saudi memberinya perpanjangan visa. Kepulangan Rizik juga diwarnai oleh adu argumen antara Menko Polhukam Mahfud MD dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon. Melalui akun Twitternya, Fadlizon menyoroti sikap pemerintah yang bersikap acuh terhadap kepulangan Rizik dan membandingkannya dengan perlakuan pemerintah terhadap predator seks Reinhard Sinaga yang terlibat kasus hukum di Inggris. Mahfud kemudian membalas bahwa ketika dirinya mulai menjabat sebagai Menko Polhukam, dirinya sudah menawarkan bantuan kepada Rizik namun ditolak. Adapun Rizik Syihab menegaskan bahwa kepulangannya murni atas upaya sendiri tanpa bantuan pemerintah Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. Ini adalah kali ke-6 Rizik dikabarkan pulang ke Indonesia sejak ia memutuskan tidak pulang ke Indonesia usai umroh April 2017 ketika ia dipanggil polisi untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan pelanggaran UU pornografi yang melibatkannya dan sejumlah kasus hukum lain. Pengacara Rizik, Sugito Atmoprawiro mengatakan kliennya sudah tidak ada persoalan hukum apapun di Indonesia, sebab seluruh perkara yang menetapkan Rizik sebagai tersangka telah diberhentikan penyelidikannya, seusai polisi menerbitkan surat penghentian penyidikan perkara. Sebelum kepergiannya ke Arab Saudi 3,5 tahun silam, Rizik Syihab memainkan peran penting dalam politik Indonesia ketika isu agama kerap digunakan untuk memobilisasi politik. Dengan kendaraan ormasnya, Rizik Syihab dikenal sebagai sosok vokal menentang Basuki Tjahjanpurnama atau Ahok dalam pemilihan gubernur DKI pada 2017 lalu. Terlebih terkait dengan kasus penistaan agama hingga Ahok kalah dalam pemilihan. Rizik juga berada di belakang Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden 2014 dan 2019 lalu. Meski pimpinan FPI itu merupakan sosok sentral dalam gerakan 212, jaringan alumni gerakan tersebut sudah terpecah. Bahkan sosok penting lainnya, Ma'ruf Amin, diangkat menjadi calon wakil presiden Joko Widodo. Dan Prabowo Subianto kini menjadi Menteri Pertahanan yang berseberangan dengan Rizik Syihab.
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Lucky Sandra Armalia memandang posisi Rizik dalam peta politik Indonesia adalah sama seperti sebelumnya, yakni berseberangan dengan rezim yang berkuasa. Signifikan Rizik dalam kendaraan ormasnya, Lucky mengatakan akan terlihat ketika dalam situasi politik tertentu akan ada orang yang akan menggunakan jasa mereka. Namun, pengamat politik dari Universitas Paramadina Henry Satrio berpendapat lain. Menurutnya, Rizik harus berhati-hati dengan ketokohan dia sebagai tokoh agama. Sebelumnya, Ketua Umum FPI Ahmad Sabri Lubis menyebut Rizik akan memimpin revolusi setelah pulang ke Indonesia. Pernyataan itu dia sampaikan dari atas mobil komando aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat pada Selasa 13 Oktober. Pengacara Rizik Sugito Atmo Prawiro mengklarifikasi pernyataan itu dengan menjelaskan bahwa revolusi yang dimaksud adalah revolusi akhlak. Adapun Persaudaraan Alumni 212, salah satu motor kampanye Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 lalu, sempat melemparkan wacana agar Rizik Syihab maju Pilpres 2024. Tim Liputan Plat Merah melaporkan.